Baik, selamat malam Romo Jaya dan semua yang hadir. Terima kasih boleh kita semua hadir di awal bulan Rosario. Saya baru selesai misa sehingga memang eh, baru membuka Zoom. Lalu kita langsung saja ke teks yang akan kita bersama. Tema kita adalah tambahkanlah iman kami. Ya, ini Injilnya dari Injil Lukas bab 17 ya, Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Jadi tidak banyak ya ayatnya, tetapi mudah-mudahan kita bisa bersama memahami dan merenungkan, memeditasikannya. Jadi tambahkanlah iman kami. Ini adalah doa atau juga permohonan dari para rasul pada waktu itu. Jadi, tambahkanlah iman kami. Nah, saya mulai dengan kata pengantar dari homilinya, teks homilinya Monsinyur Hadi Sumarto, almarhum. Ini sangat bagus. Saya kebetulan tadi mencari dan ketemu pengantarnya cukup bagus untuk pengantar homili karena memang saya juga selalu menginspirasi mengambil inspirasi dari homilinya Monsinyur Hadi. Di dalam Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10, pada hari Minggu ini murid-murid Yesus mengajukan permohonan kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita sebagai murid-murid Yesus sekarang pun yang hidup dalam masyarakat dunia dewasa ini yang terus berkembang, baik secara positif maupun negatif, juga perlu mengulangi permohonan para pengikut Yesus 20 abad yang lalu. Hidup di tengah perubahan keadaan dunia ini yang begitu cepat, kita sungguh membutuhkan suatu kepastian iman Kristiani yang benar dan yang kokoh sehingga kita bisa selalu bertahan. Itulah kata pengantar yang biasanya diucapkan setelah kita dalam misa membuat tanda salib, lalu ini disampaikan. Baik, kita akan membaca teks Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Oh maaf, kita mulai lagi dari ini dulu ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih, Sister dan Para Romo, Frater, kita akan melihat konteksnya dulu. Konteks
Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10 yang baru kita dengarkan tadi adalah dari Lukas ayat 1 sampai dengan 4. Jadi Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 4 itu menjadi konteksnya. Supaya kita bisa memahami, paling tidak ada urutannya ya. Mengapa kok murid-murid ini meminta tambahkanlah iman kami. Pada ayat 1 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lalu ayat 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Dan ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, ini ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, itulah 4 ayat yang menjadi konteks atau melatar belakangi mengapa para rasul meminta tambahkan iman. Dari kita bisa lihatnya begini. Dalam ayat 1 Yesus hendak mengatakan bahwa mustahil tidak akan ada hal yang membuat orang berbuat salah. Jadi itu memang nyata ya dalam hidup kita, bahwa kita sering mendengar juga dalam ungkapan kita sehari-hari, kita kan manusia, Romo juga manusia, suster, frater juga manusia, jadi ya pasti bisa berbuat salah atau ya seperti itulah, karena kita manusia. Nah, rupanya kita tahu bahwa sekarang ini Yesus memahami, tapi bukan memaklumi ya, bila orang seperti kita ini jatuh ke dalam dosa. Tetapi dalam ayat berikutnya, di ayat 2 ya, ini Yesus bersikap tegas terhadap orang yang menyebabkan sesamanya jatuh ke dalam dosa, terutama mereka yang lemah. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan lalu ia dilemparkan ke laut daripada menyebabkan orang-orang kecil ini berbuat dosa. Oh, dilemparkan ke laut ya sudah, namanya pakai batu kilangan gitu, tenggelam ya nggak muncul lagi. Lalu selanjutnya dalam ayat 3 dan 4, Yesus memberi nasihat agar para murid menegur orang yang bersalah. Nah, ini tidak mudah. Dalam keseharian kita harus siap-siap ini. Harus punya kekuatan, power, tenaga untuk bisa menegur orang yang bersalah. Dan juga kecerdikan tersendiri ya. Nah, dan bila menyesal, hendaknya ia dimaafkan sepenuhnya. Sehingga untuk menerima semua ajaran ini para murid merasa perlu memiliki pegangan yang kuat. Karena ini berat. Jadi ayat apa tadi itu yang kita lihat tadi konteks ya, ayat 1, 2, 3, 4 ini, jagalah untuk supaya tidak berbuat dosa. Ya kan? Saudara kita itu betul berat. Apalagi dikatakan jika di situ kalau orang itu menyesal 7 kali dalam sehari, kita tetap harus mengampuni. Untuk itu mereka meminta tambahan iman seperti terungkap dalam ayat 5. Nah, semoga ini sudah memahami konteksnya ya. Kalau dalam hidup sehari-hari saya akan coba seperti ini kayaknya, kayak saya ambil dari ungkapan-ungkapan yang ada di medsos ini. Kadang saya juga dapat kiriman dari chat WA seperti ini. Selama hidup kita tak akan pernah lepas dari masalah dan penderitaan. Belajarlah menghadapi dan memecahkannya, bukan menghindarinya. Wah, itu memberi motivasi kita ya, menginspirasi kita untuk tetap kuat dan bertahan. Nah, dan seterusnya ya, ada lagi. Mungkin banyak orang yang nyesel akan pernikahannya, tapi mereka nggak pernah nyesel atas kelahiran anaknya. Kalau doa belum dijawab, mungkin Tuhan lagi lihat siapa yang masih bertahan tanpa jawaban.
Lalu jalan tidak selalunya lurus, begitu juga dengan langkah kita. Jangan menghakimi seseorang hanya karena masa lalunya yang tidak baik. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk diri kita sendiri yang tidak selalu betul. Pakaian warna hitam bila terkena kotoran taklah nampak sangat. Macam itu juga tadi. Bila dah hitam buat dosa pun tak rasa bersalah. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang kadang dapat kita dari medsos ya, dari TikTok atau dari YouTube atau dari chat WA atau Instagram dah. Nah, ini kenyataan bisa melatar belakangi sebuah kenyataan realitas perjuangan hidup kita. Dan itu juga menjadi realitas dari para rasul, ada di mana Yesus memberikan pengajaran tentang pengampunan, tentang menegur orang yang bersalah. Kita lihat lagi di situ ya, bahwa di situ ayat 1 ya, kita disadarkan bahwa kita ini mudah jatuh dalam kesalahan. Nah, maka kita harus bisa menaklukkan diri kita, menguatkan diri kita. Lalu untuk apa minta menambahkan iman? Kata Rasul, tambahkanlah iman. Nah, pembicaraan para Rasul dengan Yesus sebaiknya kita mengerti dalam rangka pembicaraan antara guru dan murid pada zaman itu. Sehingga kita bisa memahami bahwa dalam menanggapi masalah yang diajukan murid, seorang guru biasanya tidak akan menjawab langsung gitu. Jadi tidak akan menjawab pertanyaan muridnya langsung begitu saja. Nah, demikian juga Yesus sebagai seorang guru akan memberikan pencerahan terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi persoalannya. Jadi masalahnya terlebih dahulu, barulah nanti akan dibantu jawabannya bagaimana. Sehingga kita mendapati jawaban Tuhan demikian dalam Lukas bab 17 ayat 6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Wah, ini hebat ya. Mengapa Yesus menjawab seperti itu? Rasanya apa ya? Seperti kan memang kita semua sudah tahu bahwa iman itu memang punya kekuatan, power. Tetapi itulah Yesus tetap menyampaikannya dengan tujuan begini. Jika iman mereka itu besar, jadi meskipun hanya seperti biji sesawi saja yang amat kecil, niscaya mereka sudah akan mampu mengerjakan hal-hal yang luar biasa seperti menyuruh pohon ara tercabut dan pindah ke dasar lautan. Namun kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini jadinya orang melihat atau para rasul saat itu melihat dan memahami iman itu seperti apa ya? Seperti kekuatan orang kalau bela diri gitu ya, lalu membuat apa itu tenaga ya, energi gitu lalu shoot, cus, nembak dengan tenaga dalamnya gitu, mukul orang dari jauh. Nah, itu kan kekuatan power gitu. Jadi seakan-akan para rasul dan juga mungkin kita yang menganggap iman itu memang punya kekuatan, benar, ada daya yang besar, kekuatan luar biasa dengan iman. Tapi jangan sampai kita ini jatuh dalam pemahaman seperti jimat. Iman itu seperti pusaka. Maka acap kali kata-kata Yesus ini yang ayat 6 tadi dimengerti sebagai gambaran betapa besarnya daya iman. Memang tidak disangkal bahwa iman memiliki kekuatan besar, tetapi itukah iman yang hendak ditambahkannya kepada para murid? Iman yang memang hanya begitu saja, punya kekuatan, punya power, lalu ya akhirnya berhenti di situ. Dikasih, dapat iman, sudah power, kekuatan. Sama akhirnya nampak juga terjadi dalam kehidupan mungkin ya saya atau benar atau tidak, kadang saya mendengar kalau yang membuat penyembuhan gitu ya, membuat acara-acara penyembuhan, ayo bangkitkan imanmu, tambahkan imanmu, kamu akan sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Nah, kan? Tapi sehingga iman hanya sebatas jadi kayak
kekuatan begitu saja. Power. Sedangkan yang dimaksud Yesus dari Injil ini mau mengatakan begini. Kalian ini punya anggapan bahwa iman berurusan dengan kemampuan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Kalau hanya itu tak perlu menginginkan iman yang besar. Yang besarnya cuma seukuran biji sawi pun sudah bisa menjalankan yang mustahil. Jadi nggak perlu minta tambahan gitu. Kalau hanya soal kemampuan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Nah, itulah maksud Yesus. Jadi dengan kata lain Yesus mengajak murid-muridnya makin menyadari bahwa iman itu terutama bukan kesaktian yang bisa dipakai menjalankan hal-hal yang spektakuler, mengusir roh jahat, apa gitu ya, mengatasi berbagai macam hal dengan iman. Iman jangan pula dilihat sebagai semata-mata sebagai kekuatan batin untuk menundukkan diri sendiri yang lemah, bukan kekuatan mengalahkan kelemahan diri dan power untuk supaya tidak jatuh dalam dosa begitu saja. Nah, itulah yang mau dikatakan atau disampaikan Yesus. Sehingga dia menjawab bahwa iman sebisa biji sawi saja itu sudah cukup, gak perlu kamu minta tambah. Maka untuk apa kamu minta tambahkan iman gitu? Maka tersiratlah anjuran agar para rasul juga kita semua para pendengar saat ini tidak melihat iman dengan ukuran-ukuran itu semata. Kembali ke konteks yang terdapat dalam Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 4 tadi ya. Peringatan agar jangan menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa dan ajakan agar mengampuni setulus-tulusnya memang terasa gampang tapi sulit dijalankan. Maka para murid berpikir untuk itu perlu iman yang besar. Tetapi jawaban Yesus menyangkal penalaran seperti itu. Ya, jadi Yesus sungguh ingin agar kita tidak dibatasi dengan pandangan bahwa iman itu sebatas sesuatu hal yang spektakuler, kekuatan yang wow, power yang bisa disombongkan dan menjadi jimat atau seperti pusaka. Sebaliknya para rasul harus mengubah pengertian mereka tentang iman. Iman dan beriman itu harusnya bagaimana menurut Yesus dalam Injil yang kita dengarkan. Baik, kita lanjutkan selanjutnya ya. Sebelum sampai ke sana kita lihat apa quote apa namanya ini ya dari medsos ya. Bagus juga mereka berbicara tentang iman juga. Berjalan bersama Yesus. Jadi iman itu juga berjalan bersama Yesus. Itu bagus. Dan itu juga ada kaitannya. Lalu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi iman juga seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mengandalkan Tuhan saja. Lalu iman juga barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lalu iman juga kaitan dengan ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi iman kaitannya dengan kehendak Allah sendiri juga. Jadi Tuhan tidak pernah memberi ujian di luar batas kemampuanmu, tapi jika Tuhan izinkan itu terjadi, percayalah bahwa Tuhan juga berjanji untuk memberi kekuatan dan menolongmu. Itu juga terkait dengan iman. Jadi ini ada semacam apa yang biasa saya dapatkan juga kalau di chat BA ya, di chat-chat itu atau di Instagram ada semacam kiriman-kiriman yang bagus menginspirasi ini. Dan rupanya ini cocok dengan yang dimaksud oleh Yesus iman itu. Nah, mari kita lihat. Bagaimana untuk mendapatkan atau tambahan iman ini ya. Sebelum kita melihat Lukas 7 dan 10 sampai 10 sebagai bagian kedua dari perikop yang kita baca tadi, yang kita leksiokan, ya, kita renungkan bersama kemungkinan mungkin baik kita coba memahami dulu apa kiranya iman yang diharapkan Yesus. Jelas beriman bukan menyandarkan diri pada kesaktian atau jin, ya. Saya ulangi lagi yang ini tadi. Bukan pula kebesaran hati untuk mengampuni atau kewaspadaan untuk tidak membuat orang berdosa. Apa itu iman dan beriman bisa kita temukan bila kita ingat perjalanan Yesus dari awal hingga akhir. Paling tidak begitu cara Injil Lukas menyampaikannya. Yesus sendiri menemukan imannya
dengan berada tetap pada perjalanannya hingga sampai ke tujuan perjalanan itu. Ingat di quote-nya ini tadi. Nah, berjalan bersama Yesus, perjalanan. Jadi iman itu juga adalah sebuah perjalanan. Perjalanan Exodus. Dikunci untuk memahaminya terletak pada peristiwa pertama, penampakan di gunung. Di situ Musa dan Elia berbicara tentang dengan Yesus mengenai tujuan perjalanan Exodus yang akan digenapinya di Yerusalem. Lalu yang kedua, ketika ia bergulat dengan dirinya sendiri di Getsemani, di Taman Getsemani, ia meminta agar piala itu diambil darinya. Dengan kata lain, ia sampai meminta agar ia tak usah terus hingga ke akhir perjalanan dan melewati penderitaan ditolak orang-orang yang didatanginya, dihukum dan mati disalib. Namun, terlebih dahulu ia mengatakan, asalkan semua itu kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Nah, jadi dua peristiwa ini menjadi kunci untuk kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan iman. Iman yang nantinya dalam perjalanan itulah akan bertambah dengan sendirinya gitu. Karena kita menjalani hidup ini detik demi detik, menit demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dari waktu ke waktu untuk menghayati iman kita. Nah, perjalanan hidup kita ini yang sebagai seorang beriman itu mirip dengan perjalanan Yesus sendiri. Atau paling tidak kita bersama dengan Yesus. Maka kedua peristiwa itu membantu kita mengerti apa iman itu dalam kehidupan Yesus. Yakni apa? Menuruti kehendak Bapa sampai akhir. Menaruh kehendak Bapa di atas segala sesuatu. Dan dengan itu kita mendapatkan atau memperoleh kekuatan untuk berjalan terus sampai akhir. Nanti pada saat Yesus menyembuhkan nafas terakhir, ia berseru menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Inilah kenyataan orang beriman yang sejati. Jadi bukan barang spektakuler iman itu yang akhirnya dalam pandangan kita. Justru bagi orang-orang yang lewat di hadapan salib, nasib Yesus ini mengenaskan belaka. Demikian juga mungkin kalau kita sedang melakukan sesuatu atas dasar iman kita. Rasanya kita mungkin dilihat orang lain kok sengsara banget hidup kita. Tetapi disitulah iman hidup. Disitulah kesetiaan mengikuti kehendak yang maha kuasa. Allah Bapa menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Kini kita dapat memahami iman dan beriman yang Yesus harapkan dan bagaimana mendapatkan tambahan iman, yakni memperoleh kekuatan di saat bertekun, setia, sabar dalam menjalani hidup yang sepenuhnya mengiyakan apa yang dikehendaki Allah. Kita ingat karena ini adalah awal dari doa bulan Rosario, Bunda Maria yang menjadi teladan bagi kita dan berdoa bersama kita dalam doa Rosario. Bunda Maria juga mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi apa yang dikehendaki Allah dan berbagai keutamaan dalam keseluruh perjalanan sampai pada tujuan akhir. Jadi kita mau melihat bahwa iman itu sampai sungguh benar-benar bertambah melalui penghayatan pelayanan. Oleh karena itu mari kita lihat di ayat 7, 8, 9, 10. Nah, sehingga iman itu ada kaitannya dengan pelayanan, pelayanan iman. Pelayanan yang berdasarkan iman. Mungkin ini khusus memang tradisi iman kita. Sehingga disampaikan oleh Yesus juga. Oleh Injil Lukas terutama. Ayat 7, 8, 9, 10 yang bunyinya demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum.
dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mungkin dalam tradisi yang lain hal ini kurang menonjol. Kalau tradisi kita itu yang tradisi hamba. Meskipun mungkin ada teologi lain, tapi teologi kita untuk iman terkait dengan iman ini kalau menurut Injil Lukas ya, mengikuti pandangan Lukas bahwa kita ini hamba. Maka Bunda Maria pun, aku ini hamba Tuhan. Maka dalam bagian kedua, Yesus memberi petunjuk kepada murid-muridnya agar hidup sebagai hamba yang selalu siap menjalankan tugas yang diberikan tuannya. Yesus sendiri menjalani hidup yang sepenuhnya mengiyakan yang dikehendaki Bapaknya tadi. Ia seperti seorang hamba yang siap menjalankan perintah tuannya. Tidak ada istirahat, bahkan setelah menyelesaikan sebuah tugas. Jadi setelah selesai membajak, ia disuruh menyediakan makanan bagi tuannya. Baru sudah itu, ia sendiri dapat makan dan minum. Hamba itu juga tak usah mengharapkan ucapan terima kasih karena telah menjalankan tugasnya. Sebaliknya ia harus merasa dirinya tak pantas. Semua yang dilakukannya hanya demi tugas. Nah itulah iman. Orang yang beriman itu menjalani hidupnya sebagai hamba bagi Allah Bapa. Maka ini hal yang terakhir sebagai refleksi itu dalam homilinya Monsinyur Hadi menyampaikan seperti ini. Mungkin bisa menjadi refleksi kita juga. Diingatkan akan ajaran Yesus dalam Lukas 7 ayat 10. Kita semua secara jujur harus menjawab pertanyaan ini. Apakah aku ini, baik secara pribadi maupun bersama-sama telah melakukan tugasku seperti seharusnya dan sesuai dengan tujuannya? Apakah yang harus kulakukan sekarang ini? Sumber apa dan kekuatan apa yang harus kumiliki dan kupegang teguh? Ternyata tidak ada tempat maupun waktu ataupun kesempatan di mana seorang murid Yesus sejati dapat atau boleh berkata, aku telah melaksanakan tugas pelayananku. Maka sekarang ini aku ingin dan minta supaya dilayani. Jadi tidak ada lagi kata ini. Kita harus terus menjalankan dan melakukan tugas kita. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, ini terlalu cepat mungkin. Ya, baik Romo Kris dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pendalaman, ada sharing, nanti boleh disampaikan. Ya masih Jadi dalam Injil tadi itu ada dua dua bagian ya, ada dua bagian, bab 5 sampai dengan bab 6, 5 dan 6, lalu ayat 7 dan sampai dengan ayat 10. Dan bagian yang pertama, bagian permintaan dari para murid, tambahkanlah iman kami, lalu tidak langsung dijawab, oh ya saya tambahkan gitu. Tidak begitu. Jadi Tuhan Yesus justru memberikan pencerahan atau memberikan peringatan juga bahwa para murid itu punya pandangan ya sama seperti kita. Iman itu hanya kadang seperti sesuatu yang apa ya, kekuatan yang spektakuler yang bisa memberikan ini ya seperti nanti di apa yang akan datang tuh ya Injil yang akan berikutnya, seleksi berikutnya itu eh, tentang penyembuhan tadi yang sampaikan Romo Jaya. Nah, itu bukan berarti hal itu tidak penting, tetapi yang dimaksud adalah bahwa Yesus menghendaki agar kita tidak berhenti memandang dan mengerti iman itu hanya sebatas pada kekuatannya yang luar biasa itu. Karena kalau hanya kekuatannya itu saja,
cukup punya iman kecil aja sebiji sawi sudah cukup, nggak perlu minta ditambah gitu. Nah sekarang kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing, bukan berarti lalu kita membanding-bandingkan, oh imanmu yang kecil, iman saya sedang, iman saya besar. Tetapi bagaimana iman ini dapat menolong dan membantu kita untuk terus setia dengan penuh kesabaran, mau menjalankan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Itu iman dalam sisi yang lain yang mau disampaikan oleh Yesus, sehingga terkait dengan tentang hamba tadi. Sehingga iman itu dikaitkan dengan pelayanan, tugas ya, menjalani tugas yang diserahkan oleh Bapa kepada kita. Misalnya tugas sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pastor, Romo, sebagai anak sekolah. Ini ada di belakang saya nih anak-anak asrama ikut juga. Kadang ada tugas ngepel mereka ini. Kalau nggak jalankan ngepel sungguh-sungguh, kotor lantainya. Baik Romo Jaya, apa Bapak Ibu ada mau bertanya, Silakan mendalami? Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mempertajam, boleh. Ini Bisa ayat langsung di ini. unmute. Silakan Pak Yusuf Salim ya. Silakan langsung di unmute Pak. Ya Romo, sudah kedengeran. Ya, silakan. Ya, saya bisa berkesimpulan bahwa imam itu bukan soal ukurannya, karena sebiji sesawi aja kan cukup. Ya kan? Karena itu adalah soal imam itu adalah soal kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan untuk meningkatkan iman kita, kita harus sering-sering baca Alkitab misalnya, sering berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, persekutuan, berinteraksi dengan orang-orang kepercayaan lainnya untuk memperkuat iman kita, melayani tanpa pamrih, dan bersukacita dalam melayani, dan kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Bener nggak, Mo? Silakan Romo Kris. Iya Pak Yusuf Salim, betul. Jadi kita boleh untuk sampai menyimpulkan demikian juga, bahwa memang kita tidak berhenti pada ukuran-ukuran dari iman itu. Kalau berhenti ya sebenarnya ya tadi itu, bahwa iman tetap memang pada dasarnya memiliki kekuatan, punya power dan sebagainya. Jadi sekarang ini sebagai seorang yang punya iman itu, kalau dikatakan oleh, kalau seandainya kita juga berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami, itu lebih-lebih bukan soal ukurannya, melainkan seperti yang Bapak sampaikan tadi, buatlah aku mampu untuk tadi itu rajin dalam berdoa, rajin membaca kitab suci dan merenungkan, rajin sembahyang, meditasi, rajin ngikutin acara-acara rohani. Bantulah aku. Nah, kayak gitu jadinya. Supaya Melayanin juga. Hmm, Melayanin juga, Mon. ya betul, melayani juga dengan Dengan sukacita. sukacita. Iya betul, dengan sukacita. Terima kasih, Mo. Yuk, terima sama-sama Pak Yusuf. Silakan, mungkin ada yang lain lagi. Mungkin di kolom chatnya Romo Kris ada Ya. pertanyaan masuk, bisa diperiksa. Nggak ada, tidak ada di chat. Tapi baik, mungkin saya sharing saja pengalaman bahwa bagaimanapun ya bertugas di paroki Maria Bunda Karmel Kasongan ini, yang sejak diresmikannya itu sampai sekarang itu gereja pusat atau gereja parokinya masih belum selesai juga. Nah, saya sudah sekitar 7-8 tahun ini juga ikut mencoba turut membantu melaksanakan tugas lah, melaksanakan tugas membangun. Nah, sekarang ini saya apa ya bersama dengan Dewan itu sudah membuat usulan proposal ke pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan Menara Lonceng. Nah, sudah di ACC nih. Wah, senang sekali kan? Sangat senang karena semuanya sudah kita jalankan, semua rapnya juga sangat jelas, nanti bagaimana prosesnya pembangunannya juga
Semua sudah dipikirkan dalam rapat-rapat, tetapi meskipun dananya belum ada, tetapi karena sudah di ACC, 2 atau 3 minggu yang lalu dapat kabar duka istilahnya, apa namanya, eh, dana hibah dari pemerintah daerah ini di cancel atau dihapus karena alasan efisiensi anggaran dari pusat. Tidak ada, jadi 0 rupiah begitu. Dari yang tadinya kita bisa mendapat 500 juta menjadi 0 rupiah. Nah, lalu apa? Kalau saya melihat dari pengalaman ini, kayak beriman ya, lah itu mungkin rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana lain, bahwa pembangunan itu mungkin perlu dari mana kita tidak tahu. Nah, awalnya begitu. Lalu kita semua berdoa, tetap setia berdoa, tetap berusaha dan sebagainya. Dan tiba-tiba saja datang. Ada seseorang tuh katanya, Romo mau apa gitu? Mau buat apa ini gereja ini? Saya bilang buat menara belum selesai. Oh ya ya, kirim saja rapnya. Wah, wah ini, mari kita selesaikan bersama Romo. Woi, tambah lagi. Wah itu jauh dari apa yang direncanakan oleh kita sendiri. Jadi kalau kita serahkan iman kepercayaan kita pada Tuhan, ya itulah beriman. Kalau menurut saya dalam pengalaman saya sendiri bersama dengan Yesus dan Bunda Maria, bagaimanapun usaha kita dan perjuangan dan bagaimana, kadang bisa saja kecewa. Saya sempat marah juga sih pada pemerintah daerah Kabupaten Katingan sama Pak Bupati sama Sekdanya. Kalau tega-teganya paling enggak lah kasihlah 50 juta kah, 100 juta. Ini enggak, sampai 0. Enggak ada lagi. Nah, seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, kalau memang Tuhan yang menghendaki, saya yakin. Ini gerejanya bukan gereja saya, ini gereja dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk umat, untuk paroki. Pasti ada cara dan jalan untuk menyelesaikannya. Untuk bisa terus lanjut pembangunannya. Seperti itu. Itu pengalaman. Ini sudah berapa ya? 17, 18 ya. 17 sampai hampir mau ke 18 tahun. Masih belum selesai. Seperti itu pengalaman saya, sharing saya. Ya, terima kasih Romo, sharingnya. Ini sangat menarik. Dan kalau kita membaca teksnya itu juga indah sesuai dengan apa yang tadi di-sharingkan itu. Terutama ayat yang ke-10. Hanya menjadi hamba-hamba yang tidak berguna, melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini rasanya sharing dari Romo ini meneguhkan kata-kata itu ya. Bagi saya juga menarik ini untuk direnungkan lebih jauh. Ternyata dalam Tuhan itu kita nggak perlu bingung untuk mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan, dan seperti di ayat sebelumnya itu 7, 8, 9 ceritakan seperti itu. Pokoknya kerja aja, apakah nanti tuannya itu mau memberi atau tidak, mau menyuruh dia istirahat atau tidak, nggak peduli. Pokoknya kerja. Tapi pada akhirnya tuannya memberikan sesuatu. Wah, itu kan luar biasa di situ. Ini ada pertanyaan dari Fir. Pater, selamat malam. Apakah hamba yang membantu para imam harus merendah serendah itu seperti di dalam Injil? Padahal kita juga berkorban dan kita sudah berjerih payah. Tetapi jika mendapat reaksi seperti di dalam Injil, tampak tidak dihargai sama sekali, bahkan sampai harus menghina diri sendiri. Kenapa Tuhan memberikan tanggapan sinis semacam itu? Silakan, Romo. Baik, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang ciri khas tersendiri ya, berbeda dengan dunia, beda dengan budaya, dengan yang lainnya. Tatkala kita berhadapan dengan Tuhan, bukan wakil Tuhan, bukan dengan Romo. Misalnya saya menjalani ini dengan Romo. Misalnya kita bekerja pelayanan, sudah apa namanya, misalnya tim perangkai bunga begitu sudah membuat merangkai bunga dengan bagus, dengan meletakkan sini, tapi Romonya nggak kasih komentar, nggak beri ucapan terima kasih, nggak apa. Nah itu itu nggak pas juga sih Romonya gitu. Tapi ini
yang terkait adalah ketika kita berelasi dengan Allah. Kita siap saja seperti yang sekarang kita rayakan peringatan, kalau yang umum peringatan, tapi untuk Ordo Karmel itu pesta, yaitu Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jalan kecilnya itu, ajaran-jalan kecilnya itu luar biasa. Bahkan dia pernah menjadikan seperti dirinya ini seperti bola kecil mainannya Yesus. Ya kalau mau dipakai silahkan, dipuji, dilempar sana, dilempar sini. Kadang enggak juga, hanya dipojokkan saja. Tapi tetap kita ini ya bola kecil. Tetapi kita melakukan hal-hal yang sederhana, yang apapun, yang bahkan mungkin kita tidak mendapatkan pujian, tidak dapat apapun. Bahkan mungkin rasanya itu ketika kita melakukan tugas, sepertinya nggak ada ujungnya, nggak ada harapannya. Tapi kan iman ini yang menguatkan kita. Jalani saja sebagai hamba, lakukan terus kalau memang itu ya dikehendaki oleh Allah. Tentu hal yang baik, yang berguna. Dan seperti tadi dalam ayat 1, kita ini lemah. Nah, kita ini lemah, mau bisa berbuat salah. Maka sebagai hamba ikuti dengan tuannya supaya kita tidak mudah jatuh. Maka mengikuti Tuhan. Tuhan dalam arti ya Tuhan Allah. Nah, kalau tadi disampaikan dengan Romo, dengan yang atau pelayan Tuhan, mungkin dengan apa namanya di paroki kita tidak mendapatkan reward, ya itu bisa saya katakan itu salahnya Romonya. Mungkin Romonya perlu belajar, pastornya perlu belajar untuk menghargai orang lain. Begitu menurut saya. Izin Romo. Ya, silakan Pak Joko. Baik, Romo Kris, terima kasih. Ini ya saya termasuk suka membaca kitab suci, Pastor. Tapi kedalaman yang disampaikan Pastor ini terus terang saja saya baru dengar hubungannya iman dengan pelayanan. Nah, saya sambil mendengarkan tadi dalam pikiran saya terbersit karena yang banyak dicontohkan soal pelayanan itu pelayanan yang bersifat rohani, Pastor. Nah, maksud saya apakah ini juga berhubungan dengan pengabdian profesional dalam panggilan sebagai awam misalnya. Tentu ini memerlukan refleksi lebih dalam gitu, bagaimana spirit pelayanan yang bersumber dari iman tadi juga bisa kita terapkan di dalam pengabdian profesi masing-masing kami misalnya sebagai awam begitu. Apakah ini juga berhubungan dengan misalnya dengan makna kerja begitu, Pastor? Mohon ulasan, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih Pak Joko. Pertanyaan dan juga mungkin unek-unek juga di pikiran itu muncul seperti itu. Bagaimanapun realitasnya dalam hidup kita itu kan tidak bisa terpisah ya dengan tugas karya di kantor, di pemerintahan atau di apapun. Yesus juga kan demikian dalam perjalanannya. Dia tidak semata-mata rohani juga. Pernah juga menyampaikan tentang tanggung jawab untuk membayar pajak gitu. Dan juga menjalani aturan-aturan agama kalau memang itu memang diaturkan, harus dijalani dalam peraturan-peraturannya. Sehingga apa yang terjadi dalam diri Yesus yang dijalaninya untuk sampai ke Yerusalem dan akhirnya menderita sengsara wafat di kayu salib itu kan itu perpolitikan agama yang real waktu itu. Jadi politik agama masuk dalam politik pemerintahan atau kebalikannya. Maka saya kira dan karena saya tidak masuk langsung, tetapi saya pun juga punya keluarga, punya adik, punya saudara yang juga berkarya di masyarakat, di tempat kerja secara umum, maka nilai pengabdian atau pelayanan dalam hal iman ini adalah terkait dengan melakukan tugas sesuai dengan SOP gitu.
Jadi lakukan sesuai SOP-nya. Karena kan Tuhan Allah itu punya SOP. Jadi Allah Bapa itu punya SOP-nya. Maka kita mau melaksanakan kehendak Bapa. Maka menjalankan tugas dan karya kita, lakukan sesuai dengan SOP-nya. Kalau SOP-nya berubah ya kita ikuti yang SOP-nya yang terjadi perubahannya itu. Dengan menghayati nilai-nilai yang benar secara iman, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab. Kalau memang terjadi kesalahan. Lalu tadi dalam ayat berapa? Dua ya. Enggak, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ya. Yang sebagai konteksnya dari yang kita baca ini, bahwa kalau ada yang bersalah, kita mengampuni. Ya kita juga mengampuni. Jadi dalam hal itulah kita dapat bertumbuh dan berkembang, dan seperti dikatakan oleh para rasul kalau mengatakan tambahkanlah iman kami, dengan cara kita menghayati hidup dan menjalani tugas itu, iman itu akan bertambah dengan sendirinya. Karena mungkin kita akan dilihat berbeda loh. Orang lain misalnya lebih banyak melakukan korupsi lah, kita berjuang berusaha untuk sedapat mungkin tidak korupsi misalnya. Itu pasti nggak bisa. Orang lain akan apa ya, tidak mudah ya untuk menerimanya. Seperti ada seorang ibu itu sharing, dia itu bertugas sebagai kepala puskesmas sekaligus bendahara di puskesmas itu. Dia catat semuanya dengan baik, dengan bagus segala keuangannya, laporannya. Tetapi juga ketika ada yang datang, ekspektorat atau apa, kan kadang harus ngasih amplop atau apa. Dia tidak mau kasih amplop karena bingung mau kasih dari mana. Tapi itulah yang terjadi. Dia sampaikan juga kepada ekspektorat, ini saya lakukan dengan benar tanggung jawab keuangan yang diberikan dari pemerintah ke puskesmas dan seterusnya. Ya, itulah yang terjadi. Sehingga meskipun lama menjadi kepala puskesmas, ya hidupnya biasa-biasa aja. Setelah pensiun pun beda sama yang lain. Nah itu. Bagaimana? Apakah seperti itu, Pak Joko? Iya, iya Pastor. Saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pastor itu. Lalu saya menghayatinya juga, artinya terlibat juga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran, keadilan, bagaimana kita bertindak empati kepada orang yang menjadi subjek pengabdian profesi kita. Apakah betul begitu, Pastor? Iya, 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 betul Pak. Bisa. Baik, baik. Terima kasih, Pastor. Ya, Pastor mengantarkan saya sejauh itu. Terima kasih, Pastor. ya, ya, ya.